Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam telah berlalu, hari yang baru sudah mulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai ayat 13. Musa berkata kepada umat Israel, "Dengarkanlah, hai orang-orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Semuanya itu harus kau ajarkan berulang kali kepada anak-anakmu, dan kau bicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, sebab engkau berbaring dan bangun. Haruslah kau ikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan kau pasang sebagai lambang pada dahimu. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahnya dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, yaitu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang sudah penuh berbagai barang berharga, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah, jangan sampai kau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia engkau harus beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Refrain. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit hatiku, kubu pertahanan dan penyelamatanku. Refrain. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Refrain. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batiku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Refrain. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air.
Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini dan ke sana.' Maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dan sejahtera bagi saudara-saudari semua dimanapun saudara-saudari berada. Sehat dan bahagia selalu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang tua tentunya mengasihi anak-anaknya dengan sangat. Hal tersebut terlihat bagaimana orang tua berjuang dan berusaha agar seluruh kebutuhan anaknya tercukupi. Bahkan semua keinginannya kalau bisa dapat diberikannya kepada anaknya. Pertanyaannya, apakah dengan memberikan semua yang diinginkan anak adalah baik? Atau cukupkah dengan setiap hari kita berjerih lelah bekerja agar dapat meninggalkan sebidang tanah untuk masa depannya yang baik kelak? Saudara-saudari yang terkasih, Injil Matius pada hari ini begitu syarat dengan makna melakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Tak jarang Yesus menegur atau menentang gaya hidup orang-orang Farisi dan guru-guru agama yang sesungguhnya semu, tak nyata dan berpura-pura. Mereka tampil baik, namun sesungguhnya hati mereka jauh dari perbuatan mereka. Padahal iman dan perbuatan itu sejatinya adalah seiring bersama. Injil Matius pada hari ini berbicara tentang seorang laki-laki yang menemui Yesus dan bersujud minta kepada Yesus agar anaknya yang sedang sakit ayan dan menderita dapat disembuhkan oleh Yesus. Ia juga menyatakan telah membawa anaknya pada muridnya, tapi mereka tak mampu menyembuhkan. Setelah menegur murid-muridnya, Yesus menegur anak itu. Lalu keluarlah setan daripadanya dan sembuhlah ia. Menarik dari kisah ini bahwa ditemukan seorang bapak, seorang ayah yang mengasihi anaknya. Kasihnya terlihat dari usahanya untuk mendapatkan kesembuhan bagi sang anak. Pada pihak yang lain, kabar Yesus yang semakin cepat berkembang dikarenakan pengajaran dan mukjizat yang Yesus lakukan. Tentu ayah tersebut berusaha mencari berita dan menemui para muridnya. Akan tetapi karena para murid tak dapat menyembuhkan anaknya, ia berusaha menemui Yesus dan menyembahnya agar anaknya memperoleh kesembuhan. Hal tersebut dilakukan karena ia sungguh mengasihi anak dan merasakan kesakitan yang dirasakan anak itu. Anaknya telah berulang kali masuk ke dalam api dan air. Melalui kisah seorang ayah tersebut, beberapa hal yang dapat kita perhatikan, yaitu 1. Kasih itu harus terlihat dari yang kita lakukan, bukan semu. 2. Ayah yang berempati merasakan sakit dan penderitaan anaknya, sehingga apapun yang dilakukannya untuk kesembuhan anaknya. Demikian pula halnya dengan Ayub, orang yang jujur dan saleh, takut akan Tuhan, dan seorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah.
Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya biasanya melakukan pesta secara bergantian di rumah mereka, makan minum bersama. Setiap hari serta telah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya dan mengkuduskannya. Serta keesokan harinya, pagi-pagi Ayub langsung membawa korban bakaran jumlah anak-anaknya kepada Tuhan. Kemungkinan anak-anaknya telah berbuat dosa kepada Tuhan. Melalui kisah Ayub dan bapa tadi, kita menemukan bahwa seorang ayah mengasihi anaknya karena satu, takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan kekayaan materi yang ada padanya. Kedua, senantiasa mengajarkan anak-anaknya. Dan ketiga, rendah hati, berhati-hati dalam mendidik anak-anaknya. Sesuai tema judul kali ini, kasih Bapa, melalui bacaan ditunjukkan bagaimana seharusnya Bapa yang penuh kasih, yaitu Bapa yang takut akan Tuhan, rela berkorban pada anaknya, tak mengutamakan kekayaan pada anaknya, serta senantiasa mengajarkan takut akan Tuhan pada anaknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.